Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Mari kita siapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas ya. Maju lagi kita tuh, akan rekaman juga. Baik, kita akan menenangkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami rindu untuk sujud menyembah di hadapan-Mu. Berterima kasih untuk keselamatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Engkau layak Tuhan menerima pujian kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian mulia bagi Allah. Mulia
pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, karena penebusan mulia baginya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kata pembuka pada pagi ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, seharusnya kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau kuduskan memahami, mengalami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu. Tuhan, meskipun itu melampaui segala pengertian kami, mampukan kami Tuhan, dan bawa kami untuk benar-benar sampai sebagaimana yang Paulus katakan. Tuhan, tolong supaya kami semakin hari semakin mengerti betapa Engkau sangat mengasihi kami. Pagi ini kami datang di dalam segala ketidakmampuan kami untuk mengenal dan memahami kasih Tuhan yang begitu tinggi, dalam, dan luar biasa. Kami mohon ampun Tuhan, tolong kami supaya kami berjuang dan bersama-sama dengan Roh Kudus kami juga boleh memahami ya Tuhan kasih-Mu itu. Pagi ini kami datang, kami mohon ampun karena kami seringkali kami berjalan sendiri, kami tidak merasakan penyertaan-Mu, kami tidak melihat karya-karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami banyak dipenuhi dengan problema, kami banyak dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kami datang pagi ini, kami mohon ampunilah kami Tuhan. Tuhan, biarlah sekali lagi darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau dan kami rindu Tuhan, Kau terus berfirman kepada kami. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita percaya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selama ini kita beribadah ya, meskipun secara online. Biarlah hari ini kembali kita juga boleh datang ke hadapan Tuhan dan percaya Tuhan ingin berfirman kepada setiap kita. Kita nyanyikan pujian, Kau berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Meke Sulu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Suara saya kedengaran gak ya? Tes. Hari pertama ya, kita di tahun 2021. Hampir 2 tahun kita memulai ibadah kembali. Tiba-tiba ibadahnya sudah ada pohon Natal di sini ya. Selama ini kita sembunyikan kalau ini. Sekarang udah bisa dilihat ya, betapa indahnya. Kita sudah siap menyambut Natal. Dan puji syukur Tuhan kasih kita kesempatan hari ini untuk memulai ibadah perdana. Suara saya kedengaran? Dengaran ya? Ini mungkin perlu dikencengin lagi? Ya. Kurang keras karena pakai masker. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hari ini memberikan kami kesempatan untuk beribadah pertama di dalam suasana pandemi. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberanikan iman kami datang beribadah. Engkau juga memberikan kami keberanian untuk memulai ibadah onsite. Berkati ya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati kami semua sehingga setiap berkat yang kami terima benar-benar kami memahami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan biarlah Kau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan jemaat yang mendengar Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea,
Pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Kuasanya yang ajaib, saya memberikan tema hari ini. Kita mau berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus yang ajaib di dalam kisah kitab Yohanes. Kita akan melihat siapa orang yang menemui Yesus di Kana. Ya, bisa dibaca ya, agak tidak terlalu besar dan agak kabur ya sekarang ya. Dia adalah pegawai istana. Kalau sekarang ini disebut pejabat. Pasti memiliki jabatan yang tinggi dan pasti kaya ya. Menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana. Saking ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Jaraknya berapa? 18 mil, 28 kilometer. Jadi kalau dia berangkat pagi subuh, dia akan tiba malam hari. Jadi itu memerlukan perjalanan yang lumayan panjang dan perlu bawa bekal. Kenapa orang ini mencari Yesus? Karena sudah putus asa. Karena anaknya sudah hampir mati. Padahal apa dia kekurangan uang untuk mencari dokter yang terbaik? Dia pasti sudah berusaha mencari dokter terbaik tapi tidak juga sembuh. Bahkan anaknya hampir mati. Sehingga dia berpikir ada satu pengharapan terakhir yang dia sudah sering mendengar tentang Yesus. Karena saat itu Yesus mulai terkenal di Kapernaum. Dan dia sudah melakukan mujizat yang pertama, yaitu air berubah menjadi anggur. Pasti itu sudah sangat heboh. Dan bapak ini, pejabat ini berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Uang tidak berkuasa, pangkat dan kekayaan tidak dapat melindunginya. Karena meskipun dia seorang pejabat, ternyata dia sadar dia tidak bisa membeli kesembuhan untuk anaknya. Ini juga jadi satu peringatan buat kita bahwa uang tidak maha kuasa. Seberapapun uang kita tidak dapat melindungi kesehatan kita kalau tanpa campur tangan Tuhan. Apa yang dilakukan pegawai istana kepada Tuhan Yesus Kristus? Dia datang untuk memohon belas kasihan kepada Yesus dan untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Sebenarnya ini satu kisah yang sangat ironi ya. Kenapa? Pejabat ini orang Saduki. Orang Saduki itu ya, mereka itu orang Yahudi ya, tapi dia orang Saduki yang mirip-mirip dengan orang Yahudi. Mereka biasanya bertentangan dengan Yesus dan ajarannya. Anti banget terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini keturunan yang Yahudi yang aneh. Kenapa? Mereka ini sangat berpegang teguh kepada firman Tuhan, terutama kitab Musa, yang 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu. Tapi pandangan mereka tentang doktrin tidak seutuhnya benar. Jadi sok-sok tahu tentang Alkitab, tapi sebenarnya mereka banyak yang tidak tahu. Orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi kalau dibilang
sudah mati terus bisa bangkit kembali, ada kehidupan kekal. Wah, bagi mereka itu mustahil. Mereka tidak meyakini bahwa setiap jiwa akan binasa setelah kematian. Akibatnya mereka menjadi orang yang skeptis terhadap supranatural, atau paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti. Ya, agak pesimis orang-orang mereka. Tidak punya rasa percaya akan adanya mujizat, tidak percaya dengan adanya mujizat, apalagi percaya kepada Yesus Kristus dan ajarannya. Kata beriman tidak ada dalam perbendaharaan orang Saduki. Beriman maksudnya percaya akan terjadi mujizat, percaya sesuatu hal yang akan terjadi di depan. Kan mereka tidak percaya dengan hal-hal yang supranatural. Mereka menjadi orang yang pesimis, tidak punya harapan baik, banyak khawatir dan mudah putus asa. Inilah orang Saduki. Bapak Ibu boleh bertanya, jangan-jangan saya sama seperti orang Saduki ya? Begitu pesimis dengan hidup ini, banyak khawatir, banyak putus asa. Dan dalam pandemi seperti ini bahkan masih banyak orang yang takut untuk beribadah. Nah, ini orang Saduki ini kita ngelihat ya, tidak mudah menerima ajaran lain. Wah, pintar sekali berargumen. Jadi ketika berargumen tentang iman percaya kepada Yesus, mereka banyak sekali punya jawaban untuk berdebat. Jadi sekarang orang Saduki itu berdiri di hadapan Tuhan Yesus, menempuh perjalanan 18 mil, memohon belas kasihan Allah, memohon mujizat dari Allah. Jadi saya katakan tadi ini sesuatu yang sangat ironi. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus, yang selama ini pengajarannya begitu jauh tentang Yesus Kristus, tiba-tiba sekarang ada di depan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya meminta belas kasihan Tuhan Yesus? Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Pejabat itu meminta Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Kita lihat ya, datang dan menyembuhkan. Dia minta Yesus supaya datang. Jauh, 18 mil, Yesus harus ke Kapernaum, sedangkan sekarang Yesus ada di Kana Galilea. Ia percaya Yesus bisa menyembuhkan jika Yesus datang. Ya, ini iman dia. Dia berpikir, oh kalau mau sembuhkan anaknya harus datang dong. Dekati anaknya, pegang kepalanya, doain. Gitu anggapan dia. Ya, ini saya mau beritahu, seringkali kita menganggap Tuhan harus bekerja menurut kehendak dan maunya kita. Ya, karena kita kalau mau minta sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang kita mau ya Tuhan. Nah, orang ini juga begitu, datang Tuhan, datang. Dia berpikir ya Tuhan harus datang, samperin anaknya. Seringkali kita mendikte Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kita mau Tuhan jawab doa kita, segala kerinduan kita, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang kita lihat, belajar membetulkan konsep-konsep yang salah. Yesus Kristus sepertinya tidak bekerja kuasanya kalau jaraknya jauh, harus di samping, harus di dekat. Ya, ini orang Kristen banyak yang masih percaya seperti ini. Kalau enggak, sepertinya kalau Yesus itu ya kuasanya enggak ada. Mana bisa menyembuhkan anaknya dengan jarak 18 mil? Ada yang menganggap Tuhan hanya memberkati jika kita ada di tempat itu. Kalau jauh, aduh rasanya kok Tuhan begitu jauh gitu. Kuasa Yesus lebih bekerja melalui minyak urapan atau roti salib. Ya, saya akan berikan contoh ya. Jadi ini membetulkan konsep-konsep yang salah. Ini orang Kristen sepertinya seringkali seperti ini. Kalau bukan doa pendeta, rasanya kuasanya nggak mantap. Kalau mau doa sendiri, anaknya rasanya nggak yakin gitu ya. Padahal yang mau sembuhkan kan Tuhan, bukan pendetanya ya. Tapi itulah manusia, seringkali merasa kuasa Tuhan itu terlalu jauh kalau tidak di depan kita. Kuasa Yesus lebih bekerja melalui minyak urapan. Ya, saya kasih contoh. Teman saya percaya sekali dengan hal-hal seperti ini. Dia naik pesawat
Terus dia lupa bawa minyak urapan. Dia nggak nyaman sekali. Aduh, bagaimana ini, nanti saya jatuh di pesawatnya, jatuh katanya. Kenapa kamu nggak nyaman? Iya, saya kemana-mana selalu bawa minyak urapan. Jadi kalau nggak bawa rasanya nggak nyaman katanya. Emangnya yang mau jaga kamu itu minyak urapan? Gue bilang, enggak sih Tuhan, tapi kalau ada minyak urapan rasanya tenang. Nah ini yang salah di kita. Tuhan itu gak bisa kita dikta harus di samping kita baru kita rasa nyaman. Padahal sebenarnya kan dia juga bersama dengan Tuhan saat itu. Tapi seringkali kita mengkerdilkan kuasa Tuhan dengan benda-benda yang ada di dekat kita. Misalnya salib. Ada orang-orang Kristen juga rasa nyaman kalau dia pakai salib. Kalau nggak pakai salib rasanya Tuhan gak jaga, nggak lindungi. Kalau kita hanya mengandalkan salib, kalau salib nggak ada, sepertinya kuasa Tuhan nggak ada lagi buat kita melindungi. Padahal sejauh apapun kita, Tuhan bisa menjaga kita, benar? Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir. Nah, ini membetulkan konsep-konsep yang salah. Roti, ada juga seperti itu. Kalau mau menyembuhkan orang yang sakit, ada orang perjamuan kudus bawa pulang rotinya untuk dikasih ke orang yang sakit. Kalau nggak kasih roti, rasanya katanya nggak bisa sembuh, harus roti perjamuan. Emang Tuhan menyembuhkan harus lewat roti perjamuan kudus? Kita lihat nanti sebentar, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan anaknya. Tanpa harus bawa roti, tanpa harus bawa minyak urapan, tanpa harus dekati, tapi Tuhan bisa sembuhkan anak pegawai istana ini. Karena Dia Maha Kuasa. Jadi ini konsep-konsep yang salah. Kita lihat kemahakuasaan Yesus. Dia berkuasa atas jarak. Kuasa Yesus tidak terikat dengan waktu, tempat, dan metode-metode manusia. Jadi jangan kita mengkerdilkan seperti bapak ini kan yang dari Kapernaum. Dia berpikir Yesus harus datang menghampiri anaknya. Padahal tanpa datang pun Yesus punya kuasa. Karena Dia berkuasa atas jarak, atas tembok, atas tempat, metode-metode manusia apapun. Tuhan itu berkuasa. Dia melampaui akal dan pikiran manusia. Yang tidak pernah kita selami, kita tidak pikirkan, tapi itu yang terjadi. Benar? Karena memang seperti itu. Kita lihat Efesus 3 ayat 18-19. Paulus menulis, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjang dan tingginya dan dalam kasih Yesus. Perhatikan ayat ini. Lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Yesus dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Paulus ingin menyatakan kepada kita betapa tinggi dan dalamnya kuasanya. Tidak terselami dengan pikiran kita. Tidak pernah kita pikirkan, tapi itulah yang terjadi. Ada satu kesaksian ya. Nah, ini seorang Kristen kecewa karena dia mau beli rumah bukan di rumah ya, kedai tempat jualan di dekat Citraland. Citraland, antara Citraland dengan kampus itu kan dulu di situ ada jualan-jualan bakso kan ya di situ. Saya dulu suka makan di situ ya. Kalau pergi ke Citraland mahal makan di dalam, makannya di luar. Di luar itu kan makanan yang orang-orang yang uangnya nggak mampu gitu ya. Terus orang Kristen ini bilang dia mau beli kedai satu dihargai 15 juta. 15 juta. Padahal itu di bawahnya apa? God. Itu bukan punya itu nggak ada surat-surat kan? Itu cuma didirikan di atas God. Terus ternyata sudah mau bayar nggak jadi. Marah, kecewa. Tuhan, kenapa? Saya kan mau usaha. Saya mau cari hidup dengan usaha ini. Kenapa sekarang justru sudah mau bayar nggak jadi? Tahu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian kedai-kedai itu dirombak oleh Bapak Ahok. Ya kan? Sekarang udah nggak ada lagi kan? Pernah lihat itu di Citraland? Sekarang udah nggak ada di antara Tarumanegara dan Citraland punya samping kanan. Udah nggak ada, sudah dibersihkan. Sekarang jemaat itu bilang apa sama Tuhan? Seandainya saya beli
Saya rugi 15 juta kan? Karena udah dibongkar, mau tuntut apa? Yang nggak ada surat itu bukan punya, itu memang ilegal kok, nggak boleh berdiri bangunan di situ. Nah inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Terkadang pikiran manusia itu tidak menyelami maksud-maksud Tuhan. Tuhan tuh kalau bikin sesuatu itu ada maksudnya. Jadi jangan langsung marah, kecewa kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan betapa lebar dan panjang tinggi dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah merugikan manusia kok. Dia selalu memberikan yang terbaik. Jadi ketika orang Kristen ini bersaksi, dia bilang, aduh, seandainya saya membeli 15 juta itu begitu besar bagi dia. Seandainya dia sudah beli, nggak tahu deh katanya. Itu pun mungkin duitnya mau pinjem lagi, terus kedainya sudah dibongkar. Nah inilah, kita bersyukur Tuhan terlalu ajaib untuk memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Jadi kita harus tahu kemahakuasaan Yesus, dia sangat berkuasa atas segala hal. Bagaimana dengan iman kita? Situasi pandemi saat ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi persoalan bagi kita? Pernahkah kita memohon sesuatu kepada Tuhan? Pasti pernah ya. Bagaimana sikap kita saat itu? Apakah sikap kita sama dengan pegawai tadi? Kita merasa putus asa sampai memohon-mohon? Apakah kita menuntut Allah bekerja sesuai dengan kemauan kita? Apakah selama ini kalau kita berdoa kita menuntut Allah, memaksa Allah harus sesuai dengan kemauan kita? Mungkin Allah sudah jawab tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tahu itu. Jika Kristus tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, apakah itu mempengaruhi iman kita? Apakah iman kita tergoncang? Kita marah? Kita tinggalkan Tuhan karena tidak dijawab? Jika iya, kenapa? Maksudnya kalau kita tergoncang, kalau kita mempengaruhi iman kita karena tidak dijawab, artinya kita hanya mau percaya jika Tuhan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita memaksa Tuhan. Jika tidak, kenapa? Kalau kita tidak tergoncang imannya, misalnya kita percaya karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dan tidak dijawab atau dijawab dengan cara yang lain, dan iman kita tidak tergoyahkan, artinya kita memang percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia yang berhak mengatur hidup kita. Dia juga yang berhak bagaimana cara dia memberi, menjaga. Kita nggak bisa paksa. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya, seperti apa iman kita sekarang ini? Dalam menghadapi persoalan sekarang, apakah iman kita gampang goyah atau iman kita tetap kokoh di dalam Dia? Meskipun banyak persoalan, meskipun sangat mempengaruhi karena pandemi ini. Tergantung bagaimana kita mempercayai Tuhan, mempercayai kemahakuasaannya. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap permohonan sang pejabat? Kita lihat ya. Bagaimana tanggapan Yesus? Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tuhan tahu dia sedang berhadapan dengan orang Saduki, orang yang selama ini nggak percaya, apalagi mujizat, apalagi mau minta tanda lagi gitu. Jadi dapat diartikan begini, kamu percaya hanya kalau ada tanda dan mujizat. Ini perkataan Yesus di atas, saya dapat diartikan, kamu percaya hanya kalau ada tanda dan mujizat. Mengapa Tuhan berkata demikian? Ingat peristiwa di kayu salib? Yesus pernah menolak waktu para pemimpin agama berseru dan berteriak kepadanya, jika engkau anak Allah, turun dari salib itu maka kami akan percaya. Bayangkan, mereka menantang Yesus. Kalau kamu benar-benar anak Allah, turun dari salib, maka kami akan percaya. Ini orang-orang apa? Sok mau uji Tuhan. Banyak. Tapi Yesus lakukan mujizat itu enggak? Kira-kira Yesus turun enggak dari salib? Yesus bisa kan turun saat itu? Kalau hanya untuk bikin mereka percaya hari itu, Yesus bisa aja turun. Tapi Tuhan enggak lakukan mujizat itu. Karena Tuhan tahu ada banyak orang-orang yang hanya percaya kalau melihat tanda dan mujizat.
Dan Tuhan tidak mau itu terjadi untuk orang-orang Kristen. Tuhan tidak mau kita beriman hanya karena melihat tanda dan mujizat. Yesus menolak melakukan mujizat hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Mujizat bukan untuk membuat Yesus menjadi tontonan. Ingat tadi Bapak itu kan berharap pulang ikut dia supaya Tuhan memberikan mujizat. Ini tanggapan Tuhan. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dia sedang menyinggung orang-orang yang hanya percaya kalau ada tanda dan mujizat. Apakah kita percaya akan mujizat? Pasti percaya Bapak Ibu ya. Namun yang kita akan bicarakan hari ini bukan soal apakah kita percaya akan mujizat, tetapi apakah kita mengerti mujizat dengan benar. Kita mengerti nggak mujizat dengan benar? Banyak orang mengalami mujizat, namun belum tentu mengenal pribadi Yesus, siapa Yesus dan ajarannya. Makanya Tuhan tidak terlalu suka kalau buat mujizat. Karena banyak orang cuma mau percaya kalau melihat mujizat Tuhan. Mengapa? Iman percaya kita itu jadi bersyarat, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, Tuhan gak suka begitu. Iman yang bersyarat. Jadi bapak tadi, pejabat tadi, ingin supaya Yesus sembuhkan, pulang, datanglah ke rumah saya katanya. Jadi dia iman yang bersyarat. Mau minta sesuatu kepada Tuhan dengan syarat, harus sesuai seperti ini, harus sesuai seperti ini, atau harus ada tanda, harus ada mujizat, baru saya mau percaya. Itu namanya iman yang bersyarat, iman yang salah. Misalnya, ada orang-orang Kristen suka berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau ekonomi saya membaik, keuangan saya membaik, saya akan setia ke gereja. Oh, nanti kalau diberkati uangnya baru mau ke gereja. Ini namanya iman yang bersyarat. Minta tanda dulu sama Tuhan, minta bukti, minta mujizat, baru dia mau setia kepada Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Itu syarat-syarat orang Kristen kalau mau melayani. Inilah yang dikatakan iman yang bersyarat. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih sembuh, berarti gak melayani dong. Itulah manusia, seringkali menuntut Tuhan, mau mengikut Tuhan dengan kesetiaannya, tapi Tuhan harus jawab dulu apa mau saya. Tuhan harus berikan dulu apa yang menjadi keinginan saya. Iman percaya kita menjadi iman yang bersyarat. Tapi ketika itu tidak terjadi, kita menjadi kecewa. Tidak mau datang lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, merasa Tuhan tidak mendengar apa yang mereka minta. Ada orang-orang seperti ini, terlalu banyak orang Kristen yang imannya lemah seperti ini. Kami pernah mendatangi orang Kristen, kenapa sudah nggak ke gereja? Kecewa. Saya setia melayani di sekolah minggu bertahun-tahun. Tapi ternyata usaha saya Tuhan gak berkati. Bagaimana saya mau ke gereja katanya. Iman-iman yang bersyarat seperti ini. Iman yang menuntut Tuhan dulu, buktikan dulu, Tuhan berkati dulu hidupnya, baru dia mau ke gereja. Apakah kita termasuk orang-orang seperti ini? Iman yang meminta tanda kepada Tuhan, minta mujizat, minta berkat dulu, baru kita datang menghampiri dia, baru kita mau setia kepada dia. Ya, ada banyak kesaksian, sekian lama pelayanan tidak sesuai dengan keinginan, suami istri kecewa, anaknya meninggal, mereka tidak mau lagi ke gereja. Ini ada. Suami istri selama ini melayani, terus anak dipanggil Tuhan, marah sama Tuhan. Tidak terima kenapa Tuhan ambil anak mereka. Stop pelayanan, stop ke gereja. Itu yang terjadi. Dan itu pernah. Sakit begitu lama tak kunjung sembuh, jadi meragukan kasih Tuhan. Tuhan sayang gak sama saya ya? Kok Tuhan gak sembuhkan saya gitu? Nah ini yang ditakutkan. Kalau sampai sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi,
kita jadi kecewa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya hanya kalau ada tanda dan mujizat. Apakah iman kita seperti itu? Apakah kita terus berada di level iman karena mujizat? Bapak Ibu boleh bertanya. Selama ini, apakah iman kita hanya seperti percaya hanya kalau ada tanda dan mujizat? Dan apakah selama ini level iman kita begitu-begitu terus tidak meningkat? Kasihan ya, sekian tahun ikut Tuhan tapi level imannya masih seperti itu. Hanya mau setia kepada Tuhan, kalau Tuhan berkati hidup saya, kalau Tuhan benar-benar mengikuti doa saya, menjawab doa saya. Itulah iman kita. Iman yang benar adalah iman yang mengenal siapa Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat, Allah yang mengontrol, mengatur dan berkuasa atas alam semesta, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang berhak mengatur hidup kita. Kita nggak bisa mengontrol Allah, mengatur Allah. Allah justru yang mengatur hidup kita. Itulah iman kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, terima itu. Karena kita percaya ada sesuatu di balik semuanya itu. Tuhan sedang menguji kita, sedang menguatkan kita. Kita harus percaya dengan perkataan firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Siapa yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Belum. Tapi percaya? Percaya Yesus itu Allah? Berbahagialah kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat tapi kita percaya. Karena kita sudah melihatnya lewat apa? Mata iman kita. Kita sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Jadi nggak perlu harus ada Yesus yang ada di depan kita, tapi kita sudah melihat lewat pengalaman-pengalaman kita bagaimana Tuhan selama ini selalu bersama dengan kita. Itulah iman kita. Ya, ini ada satu kisah. Bill Irwin tidak melihat namun percaya tuntunan Allah. Ini orang buta. Dia pernah kena narkoba, namun dia bertobat dan dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia menaklukkan jalur Appalachia di Amerika ya. Ya, ini dia mendaki satu gunung ke gunung yang lain, totalnya 3.540 km, membentang di 14 negara bagian. Rekor paling cepat itu 46 hari katanya. Paling cepat, ada orang yang paling cepat nyebrang 46 hari. Nah kalau buta nggak tahu deh, saya nggak tahu dia berapa lama. Dia bukan tidak pernah jatuh ya. Yang hebatnya dia tidak menggunakan peta, bagian mau menggunakan peta nggak bisa melihat. Tidak pakai GPS atau kompas, hanya ditemani seekor anjing gembala. Ya. Apa yang membuat dia berani melakukan ini? Dia percaya tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengingat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Luar biasa. Kita lihat pegunungan ini bukan pegunungan yang rata, tapi dia mampu melakukan pendakian, perjalanan ribuan kilometer tanpa melihat, tapi dia yakin bahwa Tuhan menuntun dia. Itu iman dia yang luar biasa. Nih, dia ada di puncak dan dia sangat bangga bisa ada di sana. Kita aja yang bisa melihat belum tentu bisa lewatin itu, apalagi beliau ini. Tapi inilah imannya. Tidak melihat namun dia percaya tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Betapa sulitnya jalur ini, tapi dia bisa melewati. Dan ini jadi satu orang-orang pendaki suka sekali ke sana, suka sekali tantangan ini. Tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, masa kita kalah dengan orang buta ini? Dia kok begitu yakin ya? Itu yang terjang tadi itu jalanan yang begitu berbahaya, dia yakin sekali bahwa dia akan dituntun oleh Tuhan.
Emang tidak ada bahaya ular di depan, tidak ada bahaya yang lain di depan. Tapi dia begitu yakin dengan penyertaan Tuhan, bahwa Allah akan memimpin dia. Meskipun dia jatuh bangun, dia jatuh dikatakan bukan hanya sampai 300 kali dia jatuh, karena mungkin terpeleset atau apa. Tapi dia tetap bangkit kembali, karena dia percaya Allah beserta dengan dia, menuntun dia, dan dia bisa sampai ke seberang. Itulah iman dia. Dia berani menghadapi tantangan. Iman kita harus sama dengan Bill Irwin ini. Tidak melihat apa yang ada di depan mata, namun kita percaya tuntunan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi besok, lagi pandemi seperti ini. Tapi kita harus percaya Tuhan hadir. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan terlalu baik. Betapa dalam, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus ingatkan kita, terlalu dalam. Ini, bayangkan, saya melihat ini, mencarinya ini, saya banyak sekali foto-fotonya. Saya terkagum-kagum dengan orang ini. Dia hanya punya mata kepada Tuhan, dan Tuhan yang menuntun dia. Kita akan lihat bagaimana reaksi pejabat itu ketika Tuhan bilang tadi ya, engkau hanya percaya kalau ada tanda dan mujizat. Pegawai itu ngotot, dia bilang, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Ya, dia tetap minta. Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup. Ya, kita lihat reaksi Tuhan ya. Tuhan gak ikut dia loh. Tuhan cuma bilang, pergi, anakmu hidup. Kita lihat kuasa Tuhan. Tuhan hanya dengan berkata bisa menyembuhkan. Tuhan hanya dengan firman-Nya bisa, tanpa harus kita memakai apa tuh tadi saya bilang, mau salib, mau minyak urapan, mau apa. Itu hanya alat yang dipakai Tuhan. Tapi tanpa itu Tuhan juga bisa. Ingat siapa orang Saduki? Pesimis, banyak khawatir, pandai berargumen. Tapi saat itu yang berdiri bukan lagi orang Saduki yang kaya, tapi seorang ayah yang sedang khawatir akan hidup anaknya yang sebentar lagi mati. Kita lihat, dia berubah imannya ya. Apa? Dia mempercayai perkataan Yesus tanpa minta tanda. Dia tidak berargumen. Padahal kan orang Saduki pintar sekali. Mungkin saja dia bilang begini, Tuhan kok nggak ikut? Kok nggak ikut saya Tuhan? Pulanglah dengan saya, berkati anak saya. Dia nggak lagi macam-macam, nggak lagi berargumen, tidak menyebutkan siapa namanya, gelarnya, tidak memberikan kesan bahwa dia orang terpandang yang layak ditolong, ya kan? Seringkali kalau pejabat merasa kamu nggak tahu saya ini siapa, tolonglah Tuhan. Dia tidak membawa status dia sebagai orang pejabat, dia tidak membawa status dia sebagai orang kaya. Saya bisa bayar kamu Tuhan. Gak ada ngomong seperti itu. Dia tidak lagi minta tanda. Ya, iman yang baru telah menyingkirkan segala keraguannya. Jadi Yesus cuma bilang apa? Pergi, anakmu hidup. Yesus membuktikan bahwa dia Allah yang layak untuk dipercaya. Apakah selama ini kita masih ragu dengan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan? Yesus membuktikan kuasanya tidak terbatas. Kuasanya sangat ajaib, terlalu ajaib. Tuhan membuktikan kepada kita hari ini, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Meskipun kita sedang jatuh ekonominya, meskipun kita sedang punya masalah banyak, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Ya, Tuhan cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Selain menyembuhkan putra sang pejabat, apa yang dicapai dari mujizat itu? Ternyata kita ngelihat berita selanjutnya, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Lihat, imannya yang sudah menjadi iman yang baru
ternyata ayah ini mendapati fakta yang luar biasa bahwa hadirat dan kuasa Yesus telah mendahuluinya dan memberikan ketenangan untuk keluarganya. Apa yang dicapai dari mujizat itu? Keluarganya ikut percaya. Iman yang menghasilkan kehidupan yang kekal. Luar biasa kan? Karena iman dia tidak berargumen dengan Tuhan. Ternyata satu keluarganya juga ikut percaya. Iman yang sungguh-sungguh dengan pribadi Yesus akan mendatangkan teladan bagi keluarga. Keluarga akan melihat iman kita dan keluarga akan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita dapat meresponi Tuhan dengan cara yang sama seperti ayat tadi? Ini terakhir. Apakah kita dapat meresponi Tuhan dengan cara yang sama seperti ayat tadi? Tidak lagi berargumen, tidak lagi berdebat, tidak membawa-bawa status dia. Tanpa mengetahui apakah Allah menjawab keinginan kita seperti yang kita harapkan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita nggak tahu kan Tuhan jawab seperti apa. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah kita mau mempercayai setiap perkataan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tetap mempercayai Yesus Kristus dia. Mazmur 91 ayat 1-2 mengingatkan kita. Bapak Ibu kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amsal 3, sama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini apakah kurang untuk menguatkan kita? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia katakan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bawalah segala keraguan kita, keputusasaan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Kuasa-Mu sangat besar. Engkau sudah memberikan satu kesaksian terhadap seorang ayah yang begitu khawatir akan anaknya. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami tidak meragukan Engkau meskipun kami sekarang situasinya berbeda. Kami sekarang punya persoalan yang banyak, tapi kami tetap berdiri untuk tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang akan terus menuntun hidup kami. Biarlah kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami berdoa Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Tuhan, firman-Mu kembali meneguhkan kami agar kami tidak meragukan akan kasih-Mu, kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bawa Tuhan jemaat-Mu dengan segala persoalannya. Diri kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan iman kami dalam menjalaninya Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, ada di antara jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau juga yang memberikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau terus Tuhan menopang. Berkati juga mereka yang mempunyai begitu banyak pergumulan-pergumulan yang lainnya, Engkau pun tahu. Kami bawa juga Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia. Berkati Tuhan, sekali lagi para pejabat supaya mereka juga boleh mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang terus melakukan pertolongan kepada bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nat persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-8. Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Persembahan akan diberikan, Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahan di kotak yang sudah tersedia, ya. Baik, kita akan di depan sudah ada kotaknya. Baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian sebagai kerinduan kita bahwa Tuhan pasti sanggup. Kita berdiri. kerinduan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Kita telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Dia memiliki kuasa yang begitu ajaib. Tuhan yang sudah menopang hidup kita, menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Bapa yang sudah mengutus Yesus ke dalam dunia, yang mengasihi kita, juga menyertai kita, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan kita, menguatkan kita. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hebat kuasa